Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini adalah mengasihi ialah ciri orang yang hidup. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3:14 mengatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara, bacaan kita hari ini saya kutip di dalam 1 Yohanes 3:11 sehingga 18. Ini merupakan ajakan Yohanes untuk saling mengasihi. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Ada sebuah ilustrasi. Pernah Anda mendengar kata-kata seperti ini? Apa gunanya kamu baik hati menolongnya? Apakah kamu sudah lupa dengan penderitaan yang kamu alami ketika dia masih orang kaya? Kau sudah lupakah dengan perlakuannya yang kasar sehingga kamu masuk hospital? Kamu juga difitnah habis-habisan hingga perniagaan kamu jatuh. Saudara, biasanya ramai orang menyatakan kasih sebagai respon atas kebaikan dan kemurahan orang lain. Sebaliknya, kepada orang yang pernah melakukan kesalahan, menolak atau menyakiti hati, mereka cenderung memperlakukannya secara negatif, membenci dan melakukan balas dendam. Mereka merasa heran melihat orang yang mau mengampuni, menerima dan mengasihi orang lain. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, apa kata firman tentang saling mengasihi? Sekali lagi dalam bacaan kita tahu bahwa kita terus hidup dan tidak akan binasa karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi saudaranya akan tetap dikuasai oleh maut. Perhatikan apa yang Yesus lakukan untuk manusia. Kita patut bersyukur karena Kristus mahu menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Jika Kristus mengikuti hukum dunia, kita tidak akan pernah menerima anugerah keselamatan. Inilah teladan yang Dia berikan bagi kita. Menyadari, menerima dan menghayati kasih Kristus akan menyentuh kita untuk memancarkan kasih sejati kepada semua orang, termasuklah mereka yang pernah melukai, menyakiti hati kita. Kita akan tetap mengasihi meskipun diperlakukan dengan kasar, dihina, ditolak dan dianiaya. Saudara, apa yang menjadi pengajaran untuk kita? Apa artinya menjadi pengikut Tuhan? Menjadi pengikut Tuhan berarti memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Hubungan inilah yang menjadi dasar kita dalam memperlakukan sesama manusia. Karena menjadi pengikut Tuhan berarti menerima anugerah keselamatan. Sikap yang tampak dari diri kita bukanlah perbuatan dosa dan cemar, melainkan kasih yang tulus. Kasih menjadi tanda kita benar-benar hidup secara rohani. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa kasih kepada sesama adalah ciri orang yang sungguh-sungguh hidup secara rohani dalam kebenaran Tuhan. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena bila mana kita datang pada Dia meminta pertolongan, meminta kekuatan, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap setia mengasihi sesama manusia dalam apapun situasi. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memberikan kami kemampuan untuk tetap mengasihi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.